Allah itu ada yang mengenakan, tapi kadang-kadang ada ketentuan Allah yang menyakitkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, berkat qudrat dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekalian masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati hidup ini sampai dengan hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini, sehingga kita sekalian bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian beriktikaf sambil membahas beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertebal iman kita, untuk mengisi rohani kita, dan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas akhir surat Al-Imran ayat 200, di mana di dalamnya dijelaskan ada 4 hal yang harus kita lakukan, dan insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu la'allakum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yaitu kita sekalian. Ketika kita mendengar Al-Quran, maka kita
harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedang berbicara kepada kita, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, Allah berbicara kepada kita. Yang pertama, isbiru, bersabarlah. Ketika ada perintah setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka itu harus kita kerjakan. Jangan bertanya kenapa. Karena kita sudah akad bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang diperintahkan oleh Allah harus kita laksanakan. Beda dengan kata-kata ya ayuhan nas di dalam Al-Quran. Itu mah ajakan untuk beriman dulu. Ketika orang tidak beriman, bukan tidak perlu mengerjakan, tapi tidak kena kewajiban itu, karena apa yang diperintahkan oleh Allah harus kita beriman dulu. Tapi kalau sudah kita beriman, apa yang diperintahkan oleh Allah wayahna, kalau bahasa Sunda, harus kita kerjakan. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, isbiru, bersabarlah. Sering saya katakan, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa? Ketika kita menjalankan perintah Allah harus sabar, karena pasti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Tidak ada perintah Allah yang tidak bertentangan dengan hawa nafsu. Pasti tidak ada sesuai dengan hawa nafsu. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka berat dikerjakannya. Karena berat, maka memerlukan kesabaran. Ya. Seperti anak sekarang, kita berada di tempat ini berat. Karena berat, maka kita harus bersabar. Yang kedua, sabrun ala maharimillah, sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Kenapa juga ketika kita menjauhi larangan Allah harus sabar?
Karena pasti semua larangan Allah cocok dengan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu membawa kepada hal-hal yang jelek. Kemudian yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar dalam rangka menerima ketentuan Allah, qadarullah, yang menyakitkan. Ketentuan Allah itu ada yang mengenakan, tapi kadang-kadang ada ketentuan Allah yang menyakitkan. Suatu waktu pasti kita mengalami hal itu, karena hidup ini tidak lurus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa berfirman, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Betul-betul akan kami menguji kau sekalian dengan hal-hal yang jelek, yang menyakitkan, dan juga dengan hal-hal yang baik, yang mengenakan. Pasti keduanya dialami oleh kita. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang menyakitkan, maka kita harus bersabar. Jadi ada 3 hal. Sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah, sabar dalam rangka menjalankan Allah, sabar dalam rangka menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Itu intinya sabar menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasabiru. Ada ungkapan 2 sabar di dalam ayat ini. Yang pertama, isbiru. Kalau kata anak-anak santri, wazannya mujarrad, bentuk katanya hanya 3 katanya, sobaro. Yang kedua, sabiru. Kalau kata santri, mazid, sobaro. Dalam bahasa Arab beda alif saja bisa beda artinya. As-sabru dan al-musabarah, dua-duanya sabar tapi beda bentuk. Kalau sabar yang pertama itu hanya satu arah, menjalankan perintah Allah, satu arah kita saja kan, menjauhi larangan Allah, satu arah kan, menerima ketentuan Allah, satu arah. Nah, kalau sabar yang kedua, kalau kata anak-anak santri, ilmu balaghah, kok harus lebih sabar lagi. Karena ada orang lain, musuh kita, atau yang lain, musuh kebuyutan kita, setan, iblis, sangat sabar mengganggu kita. Di mana saja, sedang apa saja, kita akan selalu digoda oleh iblis. Yang jelas itu. Dulu
ketika iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam, dia akan membangkang. Asjudu liman khalaqta tina. Ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakan aku dari api dan menciptakan dari tanah. Dikira api lebih mulia daripada tanah. Karena tidak tahu, tidak mau sujud kepada Adam, maka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istakbar, sombong, oleh Allah Subhanahu wa taala dikutuk. Kemudian si iblis berkata kepada Allah setelah dikutuk, fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah. Mengakui iblis bahwa Allah itu agung. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan menggoda Adam dan anak cucunya semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya di dalam Islam ikhlas itu betul-betul ditekankan. Karena satu-satunya kelompok yang tidak bisa digoda oleh iblis. Ampun iblis kepada orang yang ikhlas. Ikhlas itu segala sesuatu yang kita kerjakan bukan karena orang lain tetapi karena Allah. Itu aja intinya. Nah tadi iblis itu sangat sabar mengganggu kita. Kata Allah, wasabiru, dan kau harus lebih sabar lagi melayani sabarnya iblis. Kalau sabarnya orang-orang yang mengganggu kita, sabarnya musuh-musuh kita yang kelihatan itu terbatas, Pak, sewaktu-waktu. Kalau iblis selama-lamanya menggoda kita dan nggak kelihatan oleh kita. Makanya membaca ta'awudz itu jangan hanya ketika akan membaca Al-Quran, Pak. Sering kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu namanya musabarah, kan? Kalau sabar yang pertama tadi satu arah, Pak, hanya kita saja. Kalau sabar yang kedua dua arah, ada orang lain atau iblis yang selalu mengganggu kita sangat sabar. Kita harus lebih bersabar lagi. Itu mubalaghah namanya. Bukan hanya sabar, tapi harus lebih sabar lagi melayani sabarnya orang lain yang mengganggu kita dan sabarnya si iblis. Penekanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Buntat. Bismillah. Yang pertama sabar, yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita lebih sabar lagi. Dua. Yang ketiga, warabitu,
asal kata dari kata-kata rob itu ketika dulu zaman Rasulullah SAW dalam peperangan itu harus siap-siap di tempat jika ada musuh yang menyerang. Ada musuh yang kelihatan dan ada musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan, kita mudah untuk mempersiapkan diri. Tapi musuh yang tidak kelihatan, sulit kita mempersiapkan diri. Makanya kata Allah, warobitu, dan kau sekalian harus siap siaga dalam menghadapi sesuatu tadi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang pasti kita akan menghadapi sesuatu yang semua orang yakin akan datang kepada kita. Tapi kadang-kadang kita tidak ingat dan tidak tahu. Apa itu? Mati, Pak. Betul-betul kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Sering saya katakan, sesuatu, kata Sayyidina Ali radhiyallahu wajah, yang diyakini orang tapi seolah-olah ragu-ragu, yaitu mati, kan? Orang semua yakin mati itu pasti datang kepada kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Mati itu adalah pintu. Setiap orang pasti masuk ke pintu itu. Semua orang yakin, tapi seolah-olah ragu-ragu. Mana buktinya? Tidak pernah ingat. Ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyak illal maut. Aku tidak melihat sesuatu yang diyakini orang tapi seolah-olah ragu-ragu, yaitu mati. Mana buktinya? Kita tidak pernah ingat. Di pikiran kita selalu bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan, kadang-kadang bagaimana 10 tahun yang akan datang. Itu aja yang ingat kepada kita, Pak. Tapi bagaimana ketika kita sudah ada di bawah tanah, itu tidak pernah ingat, kan? Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru min zikri hazimil ladzat. Perbanyaklah ingat terhadap yang merusak kenikmatan ini. Hidup ini kan nikmat, Pak. Sesengsara-sengsaranya orang hidup nikmat, Pak. Mati nggak mau.
Nggak terasa kan? Kita sudah tua begini, Pak. Padahal perasaan kita baru kemarin kita anak-anak, Pak. Masih ingat kan ketika kita anak-anak? Tahu-tahu sekarang sudah tua. Apa yang dipersiapkan kita? Itu pertanyaannya kan? Yang kemarin kan, mana amila salihan, kita isi dengan hal-hal yang baik. Dalam istilah Al-Quran, amal soleh. Bagi kita, Pak, yang sudah mah sudahlah. Tinggal sekarang ke depan mau diisi apa oleh kita. Sering saya katakan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan. Al-imanu bid'un wa 'ainun syu'batan. Iman itu 60 sekian cabang, dalam arti yang banyak sekali. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Paling utama, paling tinggi ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, pengakuan kita terhadap Allah. Wa adnaha imatatul adza anut thariq. Yang paling rendah itu menyapu sampah duri dari jalan. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan, mulai dari keyakinan yang paling atas. Kalau masjid di ibarat menara di atas, keramiknya imatatul adza paling rendah, mencapu luntah dari jalan. Nah, di antara qaulu la ilaha illallah dengan imatatul adza di antara ucapan la ilaha illallah dengan mencapu sampah dari jalan, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang sini yang bisa kerjakan dengan berbagai aspek kehidupan. Kalau kita rinci kan, ada yang bersifat sosial, ada yang bersifat politik, bahkan politik, ada yang bersifat ekonomi dan sebagainya. Itu yang bisa kita kerjakan. Artinya amal soleh itu bisa dikerjakan oleh semua orang menurut kapasitas, peran, dan fungsinya masing-masing. Saya selalu mengatakan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagikan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi-bagikan kehidupan mereka, yaitu kita sekalian di dunia ini. Ada yang jadi anu, ada yang jadi anu, ada yang jadi anu. Man kana lahu malun, kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai harta, falyatasdaq bimalihi, sedekahlah dengan hartanya. Tidak semua orang punya harta. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, barang siapa yang mempunyai ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Tidak semua orang punya ilmu.
Wa man kanat lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Barang siapa yang mempunyai tenaga, punya pikiran, sedekahlah dengan tenaga dan pikirannya. Dalam artian kita memanfaatkan, mendayagunakan apa yang kita bisa. Kalau semua orang mengerjakan hal itu, beres semua, Pak. Masing-masing menjalankan perannya. Sebagaimana badan kita, masing-masing organ tubuh kita menjalankan perintahnya, perannya. Mata menjalankan perintahnya, menjalankan perannya, bisa melihat. Kaki menjalankan perannya, bisa jalan kaki. Tangan menjalankan perannya. Anggota tubuh kita masing-masing menjalankan, mempunyai fungsi. Dari satu anggota tubuh, kalau kata Asy'arawi, ini banyak sekali organ tubuh di sini, Pak, menjalankan perannya. Coba, kata dia, kalau dia renungkan, Pak, ketika kita mengangkat tangan, berapa organ tubuh di sini yang bekerja, kan ya, Pak? Yang angkat besi kadang-kadang bisa mengangkat 1 kintal, Pak, kan? Berapa organ tubuh katanya di sini yang bekerja, dia menjalankan perannya. Makanya kata beliau, mati itu pada hakikatnya semua organ tubuh kita sudah selesai menjalankan perannya. Ketika semua organ tubuh kita selesai menjalankan perannya, ya sudah, mati. Dimulai dari sini, kan? Tidak jalan perannya terus, kan? Sampai sini. Nah, warob itu kita harus siap siaga menghadapi itu, kan? Karena datangnya itu tidak tahu kapan akan datang. Harus kita selalu siap-siap. Itu bagi kita, kalau menurut saya, yang jelas itu, Pak. Punten. Yang keempat, wattaqullah. Di kita biasanya diartikan dengan bertakwalah kepada Allah. Tapi kadang-kadang di dalam Al-Quran ada ungkapan wattaqun naro. Di kita biasanya mengartikan takutlah dengan api neraka. Yang sebenarnya antara wattaqullah dengan wattaqun nar artinya itu juga. Di dalam tafsir, arti ittaqullah dan ittaqun nar itu ij'al bainaka wa baina ghadabillah hijab. Kau harus menjadikan antara dirimu dan murka Allah ada penghalang. Ittaqullah, kau harus menjadikan dirimu dengan murka Allah ada penghalang. Ittaqun nar, kau harus menjadikan antara dirimu dengan neraka ada penghalang. Ija bainaka wa baina ghadabillah annar hijab.
Apa penghalang itu, perisai itu? Tiada lain menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu ada perisai antara diri kita dengan murka Allah, dengan api neraka. Makanya para ulama mengartikan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dari sana mengambilnya. Kalau arti harfiahnya, ittaqullah itu takut dengan Allah. Takwa itu takut. Kata para mufasir, kau harus mempunyai perisai penghalang antara dirimu dengan murka Allah. Apa perisai itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Makanya para ulama mengartikan takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dari sana mengambilnya. Ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kita akan terhindar dari murka Allah dan juga dari api neraka. Ya. Jika kita sekalian dan memang harus kita sekalian mengerjakannya, pertama sabar, yang kedua lebih sabar lagi menghadapi musuh-musuh kita, yang ketiga kita harus selalu siap siaga. Yang jelas menghadapi mati. Dan yang keempat, kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika yang empat ini kita kerjakan, kata Allah, la'allakum tuflihun. Kalau ada kata-kata la'alla di dalam Al-Quran, artinya pasti, bukan mudah-mudahan. Banyak yang mengartikan mudah-mudahan, Pak. La'alla di dalam Al-Quran beda dengan la'alla di dalam bahasa Arab yang biasa. Kalau la'alla di dalam Al-Quran artinya pasti. Kenapa pasti? Karena janji Allah itu tidak akan menyalahi. Kalau janji manusia kadang-kadang menyalahi. Pasti kau sekalian akan berbahagia. Makanya selalu saya mengatakan unsur kebahagiaan itu ada 4 menurut ayat ini. 1, sabar. 2, lebih sabar lagi. Karena sabar yang pertama satu arah, sabar yang kedua 2 arah. Kita yang ketiga, kita selalu siap-siap menghadapi segala sesuatu, terutama siap-siap menghadapi mati. Dan yang keempat, kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Sudah. Di dunia kita akan bahagia, dan di akhirat pun pasti kita akan berbahagia semuanya tanpa terkecuali. Bisa dikerjakan ini oleh semua orang, Pak, oleh kita sekalian. Bukan hanya kiai saja, sama saja dengan kita, Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan yang 4 ini sebatas kemampuan kita. Karena bentar, setiap perintah Allah, Pak, pasti bisa dilakukan dan bisa dilanggar. Itu aja. Tidak ada perintah Allah yang tidak bisa dilakukan, Pak. Ini bisa kita lakukan semuanya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah, petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk memperkuat iman kita dan juga sebagai bahan yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin wa ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.